kemanusiaan, karena kita lihat COVID ini bukan hanya soal ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya semua yang harus terlibat itu ya semua warga Indonesia, termasuk kita terutama anak mudanya harus turut serta berperan untuk menyelesaikan pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya di sini sebagai koordinator runner oksigen. Jadi waktu itu kita lihat kebutuhan oksigen di tiap puskesmas itu banyak. Dan kebetulan untuk mereka refillnya itu pakai ambulan. Jadi mereka harus bawa oksigen itu pakai ambulan yang ada di situ, bawa ke tempat pengisian, dan di situ juga antri. Jadi waktu itu ada kedaruratan yang harus ditangani, jadi nggak bisa karena mobilnya, supirnya lagi ngisi oksigen. Kita lihat kebutuhan itu, kita lihat kejadian itu di lapangan, maka secara spontan kita bentuk nih runner oksigen. Nama saya Dani Ramadhani, tugas saya sebagai runner oksigen. Kegiatan sehari-hari kita itu di runner oksigen ke puskesmas seluruh Surabaya, itu kan nunggu permintaan, kita ambil oksigen, setelah itu kita kirim ke pengisian ya, sambil nunggu. Setelah pengisian selesai baru kita kembalikan lagi, soalnya peduli aja dengan kondisi Surabaya, semakin memburuk, akhirnya daftar untuk mengajukan diri sebagai relawan. Nama saya Gilang Bismoko, saya di Surabaya memanggil ini sebagai runner oksigen, khususnya di bagian biasa yang mengambil tabung. Sehari-hari ya nelpon puskesmas, Pak, Bu, puskesmasnya tabungnya ada yang kosong enggak? Kalau iya teman-teman nanti ambil, tulis di 63 puskesmas itu telepon satu-satu, kemudian bikin listnya. Setelah itu baru nanti dibagi ke teman-teman untuk segera diambil untuk di-refill di tempat pengisian. Ada puskesmas yang telepon langsung, Mas ini butuh cepet nih Mas, darurat, ini ada pasien tapi oksigen kita habis semua. Teman-teman langsung cepet ambil, diisi terus kembali lagi. Yaitu kita pagi nunggu informasi dari koordinator. Setelah informasi permintaan runner oksigen datang, baru kita langsung berangkat ke PKM yang dituju itu. Paling banyak satu puskesmas itu bisa 4 tabung, 2 tabung besar, hanya tabung kecil per harinya. Itu waktu minggu-minggu awal kita baru running itu sampai 100 tabung. Jadi kita harus setelah ambil dari puskesmas itu kita antar, kita balik lagi untuk ambil yang baru lagi. Kadang baru bisa keisi besoknya. Paling banyak minim sih 8 puskesmas, paling banyak itu 15 ke atas. Kemarin saya bawa itu 17 tabung, orang dua, satu mobilin Mas. Di sini aslinya ada 4 mobil, cuma satunya masih dalam perbaikan. Jadi sementara kita pakai 3 mobil aja dulu. Yaitu setelah ke PKM masing-masing yang sudah diambil, baru kita ke Samator untuk pengisian oksigen. Bisa mungkin sebelum jam 12 harus ke pengisian, karena jam 12 lewat itu istirahat. Jadi sayang nanti kita datang nggak dilayani. Jadi diusahakan sebelum jam istirahat kita udah datang. Itu kadang pengisian itu 2 jam sampai 3 jam. Kegiatan teman-teman oksigen itu kalau di Margomulyo itu kadang ada yang tidur-tiduran, ada yang bercanda-bercandaan gitu, ada yang game. Kalau kita nggak ada uang ya urunan, yang punya uang itu saling membantu buat beli es, jajan, makanan gitu.
Pokoknya kita harus kompak sih. Siapa yang ada kita membantu, kalau nggak ada ya ada yang membantu, pasti ada, insya Allah ada. Masuk itu kita cari tempat yang dingin. Setelah itu tempat itu dingin, namanya kan matahari kan jalan kan. Kalau udah panas kita pindah tempat lagi, cari yang dingin lagi. Teman-teman ini kan relawan ya, kemudian harus menyesuaikan di 63 puskesmas itu mungkin paling sulit di medannya. Jadi jalannya ke puskesmas mana itu teman-teman ada yang kadang pakai Google Maps, kadang ada yang hafal jalan, kadang meskipun udah jalannya hafal nih mbak, kadang masuknya gangnya itu kecil-kecil. Ya kadang ada yang puskesmas itu gangnya pres sama mobil. Jadi kita takutnya apa sih kalau pas dimasukin nanti ada motor ataupun sepeda ontel lewat kan satu jalur itu. Gitu ya. Jadi ada yang bantuin turun buat parkirin. Mulai dari jalan yang besar pernah kita lewatin sampai jalan-jalan pres mobil itu pernah kita lewatin. Jadi kita sebagai runner itu juga khawatir kalau kita pengisian telat itu kita juga merasa sedih kan, karena kasihan kan itu oksigen kan ya jalan satu-satunya buat memperlancar pernapasan orang itu. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin agar pengisian dan pengiriman itu tepat waktu sesuai permintaan. Ya kalau emang itu darurat kita karena mobil itu ada sirine, tapi kita nggak pakai sirine, cuma pakai belnya aja, belnya toto gitu, itu buat memperlancar kondisi jalan gitu. Tapi tetap secepat apapun kita driver nggak boleh roda, kan sama kernetnya itu juga membantu. Kalau ada yang terlalu macet gitu, kawan-kawan turun untuk mengurai jalan. Padahal itu mereka malam itu habis ambil, kadang mereka double, 2 shift. Habis malam mereka ambil, pagi mereka masuk lagi. Jadi semangatnya itu memang luar biasa lawan ini. Kita tanpa ada bayaran sedikit pun, tanpa kemudian kita bisa ngasih sesuatu berupa material, mereka tetap rela pagi, siang, malam itu untuk bantu refill oksigen di puskesmas. Itu yang bikin saya kadang ya Allah, alhamdulillah ketemu sama teman-teman seperti ini bisa bantu untuk Surabaya biar pulih. Kalau kita nggak ada gajinya sama sekali, kita relawan, bukan karyawan. Tidak sama sekali mbak, benar-benar real. Seperti slogannya anak-anak relawan, kami relawan bukan karyawan. Jadi benar-benar real, kami tidak digaji spesial pun. Kalau dibilang berat, tapi kalau emang dari hati nggak ada yang berat. Kalau kita ikhlas membantu, nggak ada yang berat. Ya harapannya sih semua kembali normal, ekonomi normal, masyarakat juga bisa beraktivitas seperti semula gitu. Walaupun kita sendiri sih ekonominya juga mesti turun, tapi kita bisa membantu saat orang butuh, kita ada. Itu yang buat kita senang. Biar gak jadi beban Surabaya. Saya warga Surabaya, sekali-sekali lah ngasih apa yang terbaik buat Surabaya. Jangan sekali-sekali bebanin Surabaya aja. Sekali-sekali lah kita mengasih kinerja kita, mengasih semangat kita untuk warga Surabaya. Semangatnya gimana? Soalnya aku kepingin gitu, kepingin Surabaya ini segera lekas kembali normal lagi. Itu tujuan utama saya. Ya kasihan sama anak-anak yang sekolah, terus sama anak-anak para pekerja yang kena sistem PPKM. Itu kan jadinya dia sekarang kan menganggur. Apalagi PPKM kan sekarang diperpanjang lagi. Jadi orang yang kerja terkena PPKM itu jadi kerja di rumah gitu. Saya kasihannya di situ juga sama anak sekolah itu.
Tentu alasan paling utama kita semuanya ya Mbak, termasuk saya, ini untuk kemanusiaan. Karena kita lihat COVID ini bukan hanya soal ini harus diselesaikan oleh pemerintah. Sebenarnya semua yang harus terlibat itu ya semua warga Indonesia, termasuk kita terutama anak mudanya harus turut serta berperan untuk menyelesaikan pandemi. Jaga kesehatan, tetap jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Karena banyak sebagian orang yang belum percaya dengan COVID, ya nggak apa-apa silakan. Kalau nanti udah ngerasain, ya jangan salahkan COVID-nya, salahin diri sendiri aja, kenapa kok nggak disiplin kesehatannya. Itu. Agar sadar diri saja, sadar diri kalau semisal COVID-19 itu benar-benar ada. Ayolah taati protokol kesehatan yang sudah diterapkan sama pemerintah. Buat semua orang di luar sana yang masih nggak percaya soal COVID ini ada atau enggak, atau kemudian menyepelekan alah cuman sesak atau apa, coba deh waktu teman-teman lihat sendiri di lapangan itu, teman-teman bisa lihat langsung orang yang kena musibah ini jadinya seperti apa. Ada yang kemudian kehilangan orang tua, ada yang kemudian jadi batangkara. Teman-teman bisa lihat itu bukan hal yang sepele, apalagi kalau misal itu teman-teman yang alami sendiri. Tapi apa mesti teman-teman ngalamin sendiri buat nantinya bisa percaya kalau ini tuh situasi darurat? Tolong lebih perhatikan situasi, jaga kesehatan. Pandemi ini masalah kita bersama, ayo kita atasi sama-sama.